Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengar renungan malam hari ini yang diambil dari Yakobus 5 ayat 7-12, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan pada malam hari ini, sehingga kami bisa mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah kami, agar kami dapat memahami dan terlebih melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Yakobus 5 ayat 7-12. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia bersabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan terus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling bersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Sebab kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak sabar sering menambah persoalan. Kita mau kesulitan kita cepat selesai, tetapi terjadi sebaliknya. Masalah makin runyam dan akhirnya kita menderita. Dalam menantikan Tuhan Yesus kembali, Yakobus menasihati jemaatnya agar bertekun. Kata bertekun ini menunjukkan kepada ketabahan dalam situasi pencobaan apapun yang kita hadapi, tanpa kehilangan kepercayaan kepada Allah. Ketekunan ini bisa dikaitkan dengan sikap sabar. Sabar dalam menjalani setiap proses kehidupan, setiap proses kesulitan. Yakobus mengajar kita untuk bertekun menghadapi segala sesuatu dengan ilustrasi sebagai seorang petani. Seorang petani tidak segera memanen padi yang ditaburnya. Ia menunggu dalam sebuah proses panjang yang memakan waktu berbulan-bulan. Setelah memakan waktu yang panjang, ia harus merawat, memberikan pupuk, menghalau hama, memastikan kecukupan air, dan sebagainya. Semua proses yang dilalui harus dijalani dengan sabar sampai panen tiba. Bila saat panen hasilnya mungkin tidak optimal atau bahkan gagal, ia mungkin kecewa dan sedih untuk beberapa saat, tetapi kemudian ia pun berusaha lagi. Kita percaya Allah turut bekerja dalam proses kehidupan umatnya. Tugas kita adalah berupaya semampu kita untuk memelihara iman dan bertekun dan bersabar dalam tiap pergumulan. Dalam ketekunan dan kesabaran, nantikanlah kedatangan Tuhan Yesus kembali. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, belakangan ini banyak jemaat kita yang dikabarkan mengalami atau menderita atau terpapar penyakit COVID-19. Hal ini tentu sudah menjadi kekhawatiran yang besar di antara kita, terutama di antara jemaat dan bahkan untuk sebuah skala nasional di Indonesia.
Firman ini mengingatkan kita bagi yang sakit untuk tetap bersabar dalam proses pengobatan, mengikuti semua petunjuk para medis. Penderitaan yang dialami pada waktunya akan kita lewati. Tuhan mengizinkan kita melewati penderitaan yang kita lalui untuk suatu tujuan, yaitu untuk menguatkan iman kita. Dalam penderitaan dan mengalami musibah saat ini, marilah kita mendekatkan diri kita kepadanya. Seperti penderitaan Ayub, seorang yang saleh dan taat pada Tuhan, juga harus mengalami penderitaan, penyakit, bahkan kehilangan keluarganya. Namun penyakit dan penderitaan itu tidak membuat Ayub surut dari kesetiaannya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya Ayub memenangkan pertarungan iman itu, dan Tuhan memberikan hadiah terindah baginya. Demikian juga saudara-saudaraku, para jemaat yang saat ini terbaring sakit, mungkin dalam keadaan ruangan isolasi mandiri atau di rumah sakit atau dimanapun berada. Tetaplah bertekun dalam Tuhan. Bawakan rasa sakit itu dalam doa, mintalah kekuatan, bersabarlah di dalam penderitaan, lalui dan jalani proses pengobatan itu dengan penuh ketaatan. Saatnya akan sembuh saudara-saudaraku. Biarlah penderitaan dan sakit penyakit itu semakin mendekatkan kita kepada Tuhan, menguji iman kita. Mari kita memenangkan pertandingan ini dalam iman kepada Tuhan. Berdoalah dalam kesakitanmu. Tuhan Yesus akan mendengarkannya jika kita berdoa dengan sepenuh hati. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, lebih dari setahun lalu, yakni di sekitar bulan April tahun 2020, saya dan istri mengalami sakit COVID-19. Pada saat itu bisa dikatakan adalah gelombang pertama dari penyebaran COVID. Obatnya belum jelas, belum ada. Bahkan vaksin pun saat itu dikabarkan akan ada setahun kemudian. Kami sekeluarga sungguh tertekan dan depresi, dikucilkan, bahkan lebih khawatir lagi karena di rumah kami ada orang tua kami yang berumur 92 tahun. Yang kami sangat khawatir jika bisa juga tertular penyakit COVID-19 ini. Setiap hari dalam isolasi mandiri yang kami lakukan, kami hanya berharap kepada Tuhan dan terus taat dalam proses-proses yang dilalui. Pada saat itu obat yang belum jelas dijual dan belum jelas seperti apa yang harus kita konsumsi. Tapi kami terus mengkonsumsi vitamin-vitamin, berjemur. Tidak seperti saat sekarang saudara-saudaraku, COVID sudah dilakukan penanganan dengan rapi dan sistematis karena pemerintah sudah mempunyai SOP yang jelas. Dalam keadaan begitu kami terus berdoa meminta Tuhan menguatkan kami. Dan Tuhan datang melalui tangan seorang saudara kami yang kebetulan bekerja di rumah sakit. Sehingga kami bisa membeli peralatan pengobatan pernapasan berupa pernapasan uap yang bisa melegakan saat kami merasa sesak napas. Inilah karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan membukakan seseorang, bantuan seseorang agar kami bisa melalui penderitaan sakit COVID-19 ini. Dan saya dan istri akhirnya sembuh. Saudara-saudara terkasih pasti mengalami apa yang namanya sakit demam, meriang, keringat dingin, pagi hari dingin, minum obat, kemudian keringat, terasa sedikit agak ringan, kemudian muncul lagi, berulang-ulang bisa 3 kali sampai 4 kali dalam satu hari. Dan kita merasa pusing, badan terasa remuk.
selama 3 minggu menjadi bagian perjalanan iman kami, menjadi bagian yang penting bahwa kami tidak berarti apa-apa tanpa Tuhan. Kami terus berserah kepada Tuhan dalam isolasi mandiri di rumah. Satu hal yang kami alami dan lakukan dalam masa-masa itu adalah tetap memuji Tuhan dan selalu berharap Tuhan hadir dalam sakit penyakit kami. Sakit penyakit COVID ini kami lalui dengan iman dan kami berdua kembali sehat. Dan puji Tuhan, orang tua kami dan anggota keluarga tidak ada yang terpapar. Oleh karena itu, saudara-saudara terkasih, marilah kita terus hidup dalam ketekunan, dalam penderitaan sekalipun. Jauhkan rasa khawatir, serahkan kepada Tuhan, tetap semangat, dan hati yang gembira adalah obat. Yakinlah bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan akan terus memberikan bagi kita jalan terbaik yang akan kita lalui berupa kesembuhan. Tetaplah sabar di dalam penderitaan, jangan bersungut-sungut, apalagi menyalahkan orang lain, tetapi biarlah Tuhan yang menjadi penopang kita di dalam kehidupan dan menjalani masa-masa sakit ini. Demikian firman Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih kami telah membaca sebagian dari firman Tuhan. Kami teringat akan saudara-saudara kami, para jemaat kami yang banyak mengalami terpapar sakit COVID-19 ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjamah mereka satu persatu dimanapun mereka. Biarlah Tuhan yang menguatkan mereka. Biarlah mereka jauhkan dari rasa khawatir, ketakutan yang berlebihan. Tetapi mereka terus dekat dengan Tuhan, bahwa Tuhan adalah sumber kesembuhan dan sakit penyakit bisa diangkat dan dimenangkan. Biarlah Tuhan pada malam hari ini mereka yang sakit kembali diangkat dengan penuh keberanian berjalan dengan Tuhan dalam menjalani masa-masa sulit di dalam perobatannya. Terpujilah Engkau yang kami agungkan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.